Tapi pemirsa, kalau tadi saya sudah mendengar tanggapan dari Mas Heri Firmansyah di studio, kami mau menuju ke Ibu Elsa Syarif selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana sekaligus juga kuasa hukum dari Aep Rudiansyah, salah satu saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan Eki. Bu Elsa, mungkin Anda punya pandangan Anda khususnya dengan sidang kemarin yang menghadirkan sejumlah saksi yang ini nampaknya juga bertentangan dengan kesaksian dari klien Anda. Ya, saya sangat miris ya. Mereka mencocok-cocokkan faktanya, tapi fakta yang dibuat mereka, se- di mana pembunuhan dan pemerkosaan ini dinyatakan sebagai kecelakaan. Saya perlu jelaskan, ya, eh, ini tetap adalah suatu pembunuhan dan pemerkosaan. Kita bicara jangan bicara dengan saksi baru seperti yang itu siapa Widya Mas Mega. Dia dia tidak pernah diperiksa dan tidak hanya bilangnya di telepon dan bisa persis tanggal jam 22.05. Pada kejadian itu Eki sudah meninggal ya. Karena pada ada saksi yaitu ada 4 saksi Suroto, Muhyiddin polisi, sudah itu Supardi, Suja itu yang menemukan dan mengangkat jenazah korban ya, satu jenazah, satu masih masih hidup, itu bawa ke rumah sakit. Itu tidak bisa terpungkiri dan mereka jam-jamnya jelas karena mereka yang satu petugas kayak petugas Hansip ya. Yang tiga adalah petugas kepolisian semua, dan mana mereka itu setelah menemukan itu kan mereka di BAP. Jadi ingatannya masih fresh. Setelah itu mereka juga di bawah sumpah bersidang. Jadi tidak bisa diragukan lagi ingatan mereka. Nah, ini tiba-tiba orang bahasa Jawanya menggatuk-gatuk, mencocok-cocokkan eh, keterangan dia dengan yang lain-lain. Nah, yang bajulah, yang inilah, ini nggak bisa. Dan kemudian kalau dirubah menjadi kecelakaan, memang waktu awal karena ada hujan itu sehingga darah-darahnya kan mengalir ya. Tetapi yang nggak bisa dipungkiri, mengapa orang kecelakaan eh, celana dari almarhumah Vina, celana dalamnya itu tidak pada tempatnya sehingga vaginanya terlihat. Karena Baik. terlihat itu eh, Aibtu Supardi menyarankan pada Suroto untuk membetulkan celana dalamnya itu. Karena dan juga dalam kecelakaan itu kan ada pasti bajunya robek, apa ini tidak bajunya utuh dan dia pakai rok mini, Oke. pakai rok mini. Tapi sekarang dibilang dia pakai celana lah, pakai ini. Tetapi ini kan kejadian sudah di bawah sumpah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian hasil visum karena waktu itu dinyatakan kecelakaan, hasil visumnya ada mengalir terus darah segar encer yang mana bukanlah suatu aborsi ataupun menstruasi karena tidak adanya gumpalan jaringan ya, Oke. sehingga itu darah segar berarti Baik. ada luka iritasi di dalam eh, vaginanya. Baik, Bu Kemudian Elsa. dia diperiksa lagi. Kita bicaranya jangan kita bicara ilmiah yang benar-benar ahli forensik juga mengatakan setelah ditemukan itu ada apa sperma di vaginanya. Kemudian ada namanya ditemukan di Vina itu di tangan kirinya, di punggung tangan kirinya tulisan V pakai trauma benda tajam, dan di pipi kanannya itu ada jahitan merupakan eh, trauma benda tajam. Memang ada benda tumpul banyak sekali, memang faktanya demikian. Dan di Eki di bagian tubuhnya di atas ya. Kalau di sini benda di dadanya tuh benda tumpul, kalau di mukanya ada luka terbuka karena benda Baik. tajam. Baik, Bu Elsa, yang ingin kami tanyakan juga adalah klien Anda ya, Aep Rudiansyah, yang rencananya akan membuat laporan ke kepolisian. Ini seperti apa langkah hukum dari tim kuasa hukum Aep?
Pembuatan laporan kepolisian sudah dilakukan sejak hari Rabu lalu, tanggal 24 Juli 2024 itu di Polda Jabar yang dilaporkan ada double D, DM, dan LA. Sudah kita laporkan. Baik, apa Karena yang sebenarnya terjadi pada Aib apa memutarbalikan Bu Elsa? fakta dan juga memberikan sebaran ujaran kebencian, ITE, dan juga memfitnah seolah-olah pembuatan persidangan BAP maupun persidangan itu diarahkan oleh klien kami. Padahal klien kami itu pangkatnya cuman aibtu yang pembantu penyidik yang tidak pernah menangani masalah itu dan ditangani oleh Polda, di mana Polda Jabar itu di reskrimnya itu kombes. Kalau hierarki dari kepangkatannya sangat jauh. Jadi tidak, itu hal-hal yang tidak mungkin, mereka selalu melakukan itu untuk kepentingan yang sebetulnya tidak terpuji ya. Baik, ini bicara soal klien Anda Ibtu Rudiana juga menarik tentunya ya Bu Elsa. Kemarin kita simak bahwa akhirnya Ibtu Rudiana muncul di depan publik, bisa dikatakan mungkin tiba-tiba juga ya bertemu dengan keluarga almarhumah Vina. Sebenarnya mungkin apa cerita di balik itu yang menggerakkan hingga akhirnya Ibtu Rudiana muncul ke publik? Ya, menurut keterangan dari klien kami berulang kali rekan rekan saya Hotma yang memegang kasusnya Vina itu minta untuk bersama-sama memberikan keterangan karena pemberitaan sudah sangat buruk, negatif. Nah, kemudian ya sebagai pertemanan mungkin akhirnya datang. Tetapi sebetulnya tidak disangka untuk bikin konferensi pers, itu yang dia tidak tahu. Yang dia pikir untuk bertemulah sama keluarga dari almarhum Vina, itu aja sebetul tujuannya silaturahmi. Baik, terima kasih Bu Elsa. Kami akan terus lanjutkan dialog kami, namun usai jeda tetap di Breaking News TV One pemirsa.